Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada channel M Baitul Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita melakukan deliniasi dari suatu daerah aliran sungai atau DAS menggunakan perangkat lunak Hack HMS versi terbaru, yaitu versi 4.4 dan versi 4.5. Jadi pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan bagaimana kita melakukan proses deliniasi DAS menggunakan program ArcGIS atau ArcGIS. Nah, untuk keperluan pemodelan hidrologi dalam Hack HMS, pada video tersebut saya melakukan import batas DAS yang sudah dilakukan atau sudah dihasilkan dari proses deliniasi DAS di dalam ArcGIS yang kemudian digunakan untuk melakukan perhitungan ataupun simulasi hidrologi di dalam Hack HMS. Nah, pada versi Hack HMS yang terbaru, yaitu versi 4.4 dan versi 4.5, maka proses deliniasi DAS tersebut tidak lagi perlu dilakukan di dalam ArcGIS, tapi langsung bisa dilakukan pada program Hack HMS yang terbaru ini. Nah, untuk memperoleh ataupun mendownload dari program Hack HMS yang terbaru ini, kalian bisa melihatnya di website dari US Army Corps of Engineers ya. Ini ada alamat websitenya. Kemudian untuk mendownloadnya kita pilih ada menu download di sini ya. Kemudian di sini ada pilihan untuk yang versi Windows ataupun versi yang portable ya. Di sini versi yang terakhir adalah versi 4.5 dan versi sebelumnya yang sudah beredar sejak April 2020 lalu itu adalah versi 4.4. Jadi mulai dari versi 4.4 ini program ataupun proses GIS ataupun fungsi dari GIS itu sudah disematkan di dalam program Hack HMS ini. Baik, saya akan langsung saja membuka program Hack HMS versi 4.4 ya, yang kemudian akan saya gunakan untuk melakukan deliniasi DAS dari suatu data digital elevation model yang sudah saya siapkan. Nah, ini adalah tampilan dari Hack HMS versi terbaru, yaitu versi 4.4 ya. Nah, di sini pembahasan secara rinci mengenai bagaimana proses deliniasi DAS ataupun kemampuan dari Hack HMS dengan fungsi GIS yang terbarunya ini selengkapnya saya tulis di dalam suatu makalah yang disajikan dalam jurnal ya. Nama jurnalnya adalah Jurnal Cantilever. Kalian bisa cek paper tersebut dalam link yang disertakan dalam deskripsi video ini. Baik, yang pertama kita mulai dengan membuat file yang terbaru dalam program Hack HMS ini ya, versi 4.4. Di sini ada pilih file, kemudian pilih new. Kemudian saya pilih misalnya adalah tutorial ya, namanya tutorial deliniasi DAS. Jadi data yang akan saya gunakan ini adalah sama dengan data yang saya gunakan dalam tulisan saya di paper atau di jurnal tadi ya. Kemudian deskripsi misalnya adalah tes deliniasi DAS ya, Hack HMS 4.4 misalnya seperti itu. Kemudian default unit systemnya kita pastikan satuannya adalah metrik. Jadi ini untuk nama project ataupun deskripsinya bisa kita isikan apapun itu, terserah sesuai dengan project kita ya. Kita pilih create di sini. Kemudian sudah tercipta satu folder project baru di sini ya. Nah, pertama kali kita buat dulu components ya. Di sini ada kita pilih components, kemudian kita pilih Basin Model Manager, yaitu komponen untuk DAS-nya yang akan kita modelkan ya. Kita isikan misalnya namanya adalah DAS Bendung ya, karena di sini yang saya modelkan adalah DAS Bendung di Kota Palembang, yaitu salah satu subsistem drainase yang aliran sungainya itu bermuara ke Sungai Musi di Kota Palembang ya. Misalnya ini DAS Bendung di Kota Palembang. Saya pilih create di sini. Kemudian kita pilih di sini ada
ada basin dulu, kita klik dulu sini ada tanda plusnya tadi, ada menu drop downnya ya. Kemudian kita pilih das bendung di sini, kita klik ya, akan terbuka layar map dari basin model kita untuk das bendung ini ya. Kemudian untuk memasukkan data terrain ataupun data DEM, Digital Elevation Model, kita pilih di sini ada GIS. Kemudian kita atur dulu untuk koordinat sistemnya atau sistem koordinatnya ya. Kemudian kita pilih browse di sini. Kita cari file kita cari file dari DEM atau data DEM yang akan kita gunakan yang sudah berisikan nilai ataupun koordinat sistem yang akan kita gunakan ya. Misalnya di sini saya gunakan Demnas Bendung namanya. Jadi data Demnas itu ini adalah data DM yang diperoleh dari websitenya BIG atau Badan Informasi Geospasial ya, dengan resolusi sekitar 8x8 meter. Di demnasbendung.tif ini adalah data Demnas yang sudah saya clipping ya, yang sudah saya potong sesuai dengan daerah tinjauan saya dan juga sudah diproyeksikan menggunakan sistem koordinat dari UTM zona 48S. Jadi dengan extension atau jenis file GeoTIFF ya, dengan extensionnya .tif. Saya pilih itu. Kemudian di sini nanti tersedia informasi mengenai sistem koordinat yang digunakan ya. Di sini tertulis WGS 84 UTM zona 48S dan seterusnya. Di sini saya pilih set di situ. Nah, maka pada bagian ini kita sudah melakukan pengaturan untuk sistem koordinat ataupun koordinat sistem dari DAS kita ya, atau data DM kita. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan dari data terrain ataupun DM kita dengan cara kita pilih komponen sini, kemudian kita pilih terrain data manager. Kemudian kita pilih new di sini, kita masukkan namanya misalnya adalah Demnas Bendung. Demnas Bendung, saya pilih next. Kemudian saya cari filenya yang tadi yang sama, yaitu demnasbendung.tif ya. Kemudian vertical unitsnya adalah meter ya, satuannya. Kemudian saya pilih finish di sini. Nah, maka di sini sudah terimpor untuk data terrainnya. Selanjutnya untuk menghubungkan antara data terrain tadi ataupun komponen terrain tadi dengan komponen basin model kita di das bendung kita, caranya kita pada das bendung di sini kita pilih di sini pada bagian kiri bawah di sini ada data terrainnya, kita pilih Demnas Bendung yang baru saja kita import ke dalam HKMS ini ataupun data terrain tadi. Kemudian setelah kita pilih terrain datanya, kemudian kita pilih save di sini, maka akan tersimpan data DAS ataupun data terrain ya dari Demnas Bendung yang baru saja kita import. Seperti ini tampilannya. Baik, saya jelaskan sedikit mengenai dari Das Bendung ini. Jadi Das Bendung ini itu daerahnya di sekitar sini ya, itu adalah pusat kota Palembang ya, daerah bagian tengah ya, ataupun daerah pemukiman yang sangat padat ya. Kemudian air itu akan mengalir dari atas di sini ya. Dia ada percabangan, ada dua di sini, sudah cukup kelihatan di sini ada daerah-daerah yang menjadi alirannya ya. Kemudian dia akan bermuara di Sungai Musi di bagian hilir di sini, seperti itu. Nah, untuk membandingkan antara batas DAS yang dihasilkan dari program ArcGIS yang ini juga sudah saya bahas di dalam paper yang saya tulis dalam jurnal tadi. Ini saya akan import juga dengan cara pilih view ya, pilih map layers, kemudian saya add, saya cari batas DAS yang dihasilkan oleh ArcGIS. Saya atur dulu untuk propertiesnya ya. Oke, nah ini adalah batas DAS yang dihasilkan dalam program ArcGIS ya, dengan menggunakan tahapan-tahapan yang pernah saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Ini dihasilkan untuk luasan Das Bendung yang dimodelkan itu adalah sekitar 1.800 hektar atau sekitar 18 km persegi ya.
Nah, jadi akan kita bandingkan batas das yang dihasilkan dari delineasi das menggunakan ArcGIS terhadap delineasi das yang dihasilkan dari program HKMS ini. Nah, setelah kita menampilkan data DEM ataupun data terrain ya, yang merupakan data topografi dari daerah aliran sungai yang akan kita modelkan, maka selanjutnya kita melakukan GIS proses ya, dengan cara pilih di sini ada menu GIS, kemudian kita pilih pre-processing ya, itu adalah proses untuk mengisi daerah-daerah cekungan atau daerah-daerah rendah di sekitar dari daerah aliran sungai ataupun daerah topografi yang akan kita analisis seperti itu. Kita pilih di sini ada pre-processing ya, dia akan berjalan prosesnya itu, dan ini cukup cepat ya. Kecepatan dari proses ini sangat tergantung pada luasan ataupun tingkat kedetailan ataupun resolusi dari data DEM kita. Jadi semakin besar atau semakin luas dari data DEM kita, maka proses ini bisa akan semakin lama ya. Jadi dari sini kita bisa lihat daerah-daerah atau titik-titik yang menjadi daerah cekungan ataupun daerah yang diisi ataupun diibaratkan sebagai daerah-daerah cekungan yang akan diisi oleh aliran air ya, seperti itu. Jadi kita lihat di sini, ini sudah yang warna biru muda ini adalah daerah-daerah cekungannya. Kemudian dari pre-processing ya, kita lanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu adalah pre-process drainage ya. Kita pilih itu, kemudian dia otomatis akan berjalan sendiri ya. Jadi sangat memudahkan kita dalam proses delineasi das untuk user yang mungkin pengalaman GIS-nya itu sangat terbatas atau cukup baru ya, ataupun termasuk awam di dalam menggunakan GIS ini. Nah, dia prosesnya berjalan, kita agak tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah selesai ya. Dari hasil pre-process drainage tadi, ini dihasilkan yaitu jaringan-jaringan sungainya ya, daerah sungai ataupun arah aliran. Kalau dalam ArcGIS itu namanya adalah flow direction ya, ataupun flow accumulation. Jadi daerah-daerah yang menjadi ataupun jaringan-jaringan ya, arah aliran dari sungai kita ini. Jadi ini kelihatan seperti ini batasnya. Nah, kemudian saya mungkin nonaktifkan dulu map layersnya ya, untuk watershed tadi, batas das tadi ya, saya matikan dulu jadi kelihatan seperti ini. Nah, kemudian setelah kita tadi melakukan pre-processing dan pre-process drainage, selanjutnya kita pilih fungsi selanjutnya, itu adalah identify streams ya. Kita pilih di sini identify stream. Nah, kemudian kita tentukan luasan yang digunakan sebagai patokan untuk mendefinisikan suatu aliran ataupun batas dari daerah aliran sungai atau daerah tangkapan hujan, seperti itu ya. Artinya semakin kecil nilai luasan ini, maka akan semakin banyak sub catchment yang akan dibuat di dalam batas das yang akan dihasilkan tadi. Sebaliknya, kalau misalnya nilainya ini semakin besar ya, maka semakin sedikit sub catchment yang akan dibuat di dalam proses delineasi das ini. Nah, misalnya saya tentukan saja misalnya untuk awal ini, karena tadi luasan dari sub das bendung ini diperkirakan sekitar 1800 km persegi, jadi cukup luas. Jadi misalnya saya ambil saja bahwa nilainya adalah luasannya 1 km persegi untuk mendefinisikan suatu aliran itu dikatakan aliran sungai ataupun daerah aliran sungai atau daerah tangkapan hujan jika luasannya itu terpenuhi minimal sebesar 1 km persegi. Saya pilih OK di sini. Nah, dia akan jalan prosesnya, dan di sini sudah kelihatan ya, di sini sudah kelihatan bahwa ada akumulasi aliran yang berwarna coklat di sini yang menunjukkan semakin tebal warnanya ya, maka itu akumulasi aliran itu semakin besar ya, yang menunjukkan itu aliran dari arah hulu ke arah hilirnya.
Nah, kita lihat di sini arah hilir dari aliran sungai ini bermuara di daerah titik di sekitar sini. Ini ada Sungai Musi kita, maka titik muaranya itu dari das bendung ini adalah di titik ini, ya. Jadi kalau kita nonaktifkan dulu untuk flow directionnya, kita matikan dengan cara kita pilih view map layers, kemudian kita bisa matikan untuk flow directionnya, kemudian sinks location, terrainnya mungkin saya matikan juga, kemudian sinks fill-nya saya matikan ya, kemudian flow accumulation-nya. Nah, jadi kelihatan di sini untuk akumulasi alirannya itu di sini ya. Sedangkan untuk di sini juga ada, tapi untuk daerah aliran sungai yang di sebelahnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bisa kita aktifkan lagi untuk akumulasi alirannya ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan proses GIS berikutnya, yaitu Breakpoints Manager ya. Jadi sini ada Breakpoints Manager yang digunakan untuk menentukan titik outlet dari suatu akumulasi aliran. Jadi dalam ArcGIS ya, ini sama dengan fungsi dari PowerPoints yang digunakan dengan prinsip yang sama, yaitu untuk menentukan titik kumulasi dari suatu aliran di daerah aliran sungai. Nah, kemudian kita coba dengan Breakpoints Manager ini ya, untuk menentukan titik outlet tadi. Kita pilih ya di sini. Kemudian kita pilih di sini ada, pada saat kita sudah memilih tadi breakpoints tadi ya, kita di sini bisa membuatnya dengan cara memasukkan komponen yang baru. Di sini ada shortcut yaitu Breakpoint Creation Tool. Kemudian kita zoom pada bagian ya, pada bagian yang menjadi titik outlet di sini. Ini daerah Sungai Musinya. Maka saya perkirakan kira-kira itu titik outletnya daerah sekitar sini ya. Saya klik di sini. Kemudian saya buat itu sebagai namanya adalah outlet point atau titik outlet gitu. Saya buat lagi di sini ada hilir das bendung. Saya pilih create di sini. Nah, maka akan sudah tercipta satu komponen baru, yaitu namanya adalah titik outlet, yang merupakan dari yaitu breakpoint untuk mendefinisikan suatu outlet dari daerah aliran sungai. Nah, saya kembalikan lagi tampilannya dengan cara zoom in lagi ya. Oke. Nah, jadi dari proses Breakpoint Creation Tool tadi, kita sudah membuat titik outlet di bagian hilir dari kumulasi aliran ya. Di sini ya, ini sebagai titik outletnya. Maka selanjutnya kita memilih fungsi berikutnya, yaitu adalah Delineate Elements. Jadi disinilah kita akan memperoleh batas-batas das berikut dengan elemen dari model hidrologi yang akan dibuat secara otomatis menggunakan HKMS ini ya. Baik, selanjutnya kita pilih coba Delineate Elements ya. Kemudian di sini dia akan meminta kita untuk memasukkan awalan ya, untuk menamakan dari masing-masing objek yang akan diciptakan, diantaranya seperti subbasin ya. Kita pilih namanya adalah subbasin. Jadi nanti akan diciptakan kalau ada beberapa subbasin, berarti subbasin 1, subbasin 2, subbasin 3 dan seterusnya. Kemudian untuk komponen dari ridge kita pilih dengan nama yang sama, ridge juga, jadi penggal aluran sungai, ridge 1, ridge 2, ridge 3 dan seterusnya. Kemudian di sini apakah kita akan memasukkan junctions ya. Kalau kita pilih yes ya, kita berarti memasukkan junction. Itu adalah pertemuan dari beberapa ridge ya. Itu biasanya kita berikan komponen ataupun elemen hidrologi yang bernama junction. Kemudian junction bernama junction ya, junction atau J saja boleh. Kemudian convert breakpoints, apa kita akan mengkonversikan breakpointsnya ya, kita pilih yes saja ya. Jadi akan kita konversikan menjadi komponen sinks nanti, yaitu titik akhir dari outlet kita ini, titik outlet dari dasnya ini.
Selanjutnya kita pilih delineate. Di sini dia akan secara otomatis mendelineasikan batas-batas das berikut dengan komponen ataupun elemen model hidrologinya ya. Nah, ini tidak cukup lama, ini sudah hampir selesai ya prosesnya. Nah, jadi sini sudah kelihatan. Jadi di sini sudah kelihatan batas das yang dihasilkan dari delineasi ya menggunakan hack HMS ini berikut elemen model hidrologinya. Saya nonaktifkan dulu, coba untuk big pointnya saya matikan dulu, identified streamsnya saya matikan, flow accumulation juga saya matikan. Nah, jadi ini adalah batas das yang dihasilkan menggunakan hack HMS tadi. Jadi kalau saya bandingkan dengan batas das yang dihasilkan oleh ArcGIS ya, tentu hasilnya mirip ya, hasilnya mirip. Misalnya saya ganti warnanya, itu warna merah. Nah, kemudian posisinya saya geser ke atas, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa sepertinya ya. Jadi ini kalau saya matikan reach-nya ya, sorry, sub basin-nya. Nah, ini kelihatan bahwa batas das yang dihasilkan oleh hack HMS dan ArcGIS itu adalah sama. Jadi batas keseluruhan itu persis sama, yang menunjukkan bahwa kualitas dari delineasi das menggunakan hack HMS ini tidak kalah dengan delineasi das yang dihasilkan dalam ArcGIS ya. Seperti itu. Oke, jadi ini proses delineasi das ya. Kita di hack HMS versi terbaru yang dapat dilakukan di versi 4.4 dan versi yang terbarunya itu adalah versi 4.5. Jadi cukup mudah karena prosesnya itu berjalan secara otomatis, tinggal kita pilih saja tahapan-tahapannya sesuai dengan apa yang baru saja saya jelaskan ya. Jadi ini sangat memudahkan bagi seorang user ya dari hack HMS ini yang bahkan memiliki pengetahuan dalam GIS yang cukup terbatas. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan barusan ya. Sekali lagi untuk penjelasan lebih rinci bagaimana fungsi dari GIS ini, terutama untuk delineasi das dan elemen hidrologi menggunakan hack HMS versi terbaru, ini saya sudah tulis dalam paper yang dipublikasikan di jurnal Cantilever. Adapun paper tersebut bisa dibaca melalui link yang saya sertakan di dalam deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan ataupun dalam video-video selanjutnya. Saya Ihri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.